aku mulai. Izinkan aku ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Apa kabar nih semuanya? Semoga sehat selalu ya. Semoga sehat selalu dan dalam Alhamdulillah lindungannya. sehat. Alhamdulillah Amin. sehat. Selamat pagi untuk teman-teman yang berada di Turki dan juga selamat siang untuk teman-teman yang berada di Indonesia. Sebelumnya juga saya aturkan terima kasih kepada Departemen Akademik dan Kajian Strategis PP Turki yang telah mempercayai saya untuk mengisi webinar PP Turki kali ini. Hari ini kita akan bahas soal beasiswa TDV Scholarship atau Imam Khatib. Karena sebelumnya TDV Scholarship ini dibagi dua, untuk S1 dan juga Imam Khatib. Baru-baru ini juga TDV Scholarship buka beasiswa S2. Mungkin nanti lebih jelasnya bakal dibahas oleh Bang Pecit setelah ini ya. Next. Nah ini profil singkat aku, nama tadi udah dijelasin, mungkin Muhammad Yamani, masih 17 tahun. Sekolah sekarang di Internasional Mevlana Imam Khatib di kota Konya, Turki. Kalau bagi teman-teman yang belum tahu kota Konya, mungkin kota Konya ini di sebelah selatannya kota Ankara, ibu kota Turki ya. Oke. Kenapa sih Turki? Napoleon Bonaparte, seorang jenderal besar Prancis dahulu pernah berkata, jika dunia ini adalah satu negara, maka yang pantas menjadi ibu kotanya adalah Istanbul, Turki. Nah, dari kata-kata Napoleon Bonaparte itu, dulu aku sempat berpikir bahwa apakah sebagus itu, apakah seindah itu Turki? Baru. Nah, itu mimpi aku untuk, sebenarnya mimpi aku ini ingin ke Turki karena Turki ini kan terkenalkan sejarahnya dari Utsmaniyah, ya kan, Ottoman yang dulu Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel di umur 21 tahun, itu kan sejarahnya Turki juga. Dan yang terakhir kondisi negaranya. Nah dulu kenapa juga aku milih Turki untuk melanjutkan studi aku di SMA? Karena emang kondisi negara Turki ini bisa kita katakan sebagai negara berkembang yang paling maju mungkin aja. Dengan kebijakan-kebijakan politik ekonominya membuat Turki sekarang berada di daftar negara berkembang yang paling maju. Lanjut. Nah, untuk memulai pembahasan beasiswa ini, sedikit nih sekilas tentang beasiswa Imam Khatib ini. Nah, beasiswa ini beasiswa full yang diberikan oleh Kementerian Agama Turki kepada pemuda-pemuda di negara-negara Islam, itu tersebar di negara Afrika, Eropa, dan Asia, yang bertujuan untuk membangun jembatan budaya antara Turki dan juga negara-negara Muslim lainnya, dan saling sharing pengalaman dalam aspek dunia Islam dan dunia secara global. Nah, Imam sendiri, kenapa namanya Imam Khatib gitu ya? Teman-teman mungkin terlintas dalam pikiran teman-teman. Imam itu artinya pemimpin dan khatib penceramah. Nah, apa nih korelasi antara pemimpin dan penceramah? Turki mempunyai mimpi untuk mengumpulkan anak-anak Muslim yang seimbang antara agama dan juga ilmu sainsnya. Sebagai khatib atau penceramah dan juga pemimpin nanti. Nah, mereka menyiapkan suatu wadah, ya suatu platform untuk mewadahi kita nih sebagai siswa-siswa internasional untuk menjadi pemimpin juga yang kuat agamanya di masa kelak, di masa depan. Dan satu hal yang perlu digarisbawahi, kuota per negara setiap tahunnya itu berbeda. Jadi nggak tentu gitu ya. Berapa sih yang setahun yang diterima itu sebenarnya nggak tentu. Kayak misalnya 3 tahun atau 4 tahun lalu yang keterima untuk SMA di sini misalnya 4 orang. Terus tahun berikutnya 1 orang, tahun berikutnya 1 orang. Di angkatan aku juga cuma aku gitu, yang satu sekolah orang Indonesianya. Terus angkatan selanjutnya 2 orang. Jadi itu nggak tentu sesuai kebijakan dari TDV Scholarship-nya. Next. Nah ini alur pendaftarannya. Sebelum teman-teman mungkin masuk nanti ya ke tahun depan,
mungkin teman-teman bisa nanti cek di website TDV Scholarship-nya langsung, tulis aja di Google TDV Scholarship gitu ya. Nah itu di situ bakal tertera tuh alur pendaftarannya, terus guideline-nya juga ada, terus apa namanya dokumen-dokumen yang harus teman-teman siapkan gitu. Mungkin sekarang secara singkatnya aja, dari bulan Februari sampai Maret itu teman-teman pendaftaran berkas. Nah ini mungkin nanti akan dijelaskan dokumen-dokumen apa aja yang penting dan syarat apa aja yang penting di slide berikutnya. Di sini mungkin apa ya namanya, teman-teman cantumin aja semua dokumen yang menurut teman-teman penting ya, syarat-syaratnya semua di sini. Terus Maret sampai April pengumuman hasil seleksi berkas dan tanggal interview. Di sini teman-teman akan diberikan email oleh TDV Scholarship apakah teman-teman lolos atau tidak ya. Terus nanti dikasih tahu tanggal interview dan tempat interviewnya. Sebenarnya kalau untuk tempat interviewnya beda-beda setiap tahunnya. Ada di kedutaan Turki yang ada di Indonesia, embasinya Jakarta Selatan, atau di tempat lain. Kalau misalnya kakak kelas aku dulu itu di kedutaan, tapi waktu masuk tahun aku sendiri itu tempat interviewnya jauh gitu, di daerah Jakarta juga, lupa di mananya. Dan tahun ini di Aceh karena mungkin pandemi juga. Lalu di antara Mei sampai Juni itu seleksi interview. Di seleksi interview ini teman-teman bakal dipanggil. Nah, sebelum masuk interviewnya, teman-teman akan diujikan tes IQ, ya, tes yang menguji intelektual teman-teman. Nah, itu tes interviewnya tes IQ-nya kurang lebih 30 menit. Itu kalau teman-teman, sebenarnya tes IQ ini internasional levelnya. Mungkin teman-teman ada yang mau nyiapin nih dari sekarang sampai nanti gitu ya. Teman-teman boleh beli gitu di Gramedia, banyak tes IQ untuk daftar kerja misalnya. Jadi teman-teman udah terbiasa nih soal apa aja yang mungkin nanti akan ada di tes IQ-nya. Setelah itu Juli sampai Oktober, ini nggak nentu juga setelah tes interview kapan diumuminnya. Di antara Juli sampai Oktober itu pengumuman hasil interview dan tanggal keberangkatan. Nanti setelah ini teman-teman akan dikasih tahu nih dokumen apa aja yang harus dibawa ke Turki gitu. Tanggalnya juga, pesawatnya apa. Jadi semuanya udah dikasih tahu di sini. Next. Nah, ini dokumen-dokumennya. Mungkin kalau misalnya dokumen-dokumen wajib, teman-teman bisa ya langsung selengkapnya bisa dilihat di website TDV-nya. Di situ ada 12 atau 13 made atau hal-hal penting yang harus dilengkapi sama teman-teman. Misalnya kayak batasan umur, terus paspor segala macam. Nah, terus dokumen wajibnya nih, kartu pelajar pasti ya. Terus paspor. Ini sebenarnya nggak wajib juga, tapi sebenarnya lebih baik ada waktu tes berkas karena ini menjadi nilai tambahan juga. Kenapa nilai tambahan? Mereka itu ngelihatnya seberapa serius teman-teman masukin dokumen-dokumen ke profil teman-teman nanti di websitenya. Terus kartu keluarga, surat keterangan sehat dari rumah sakit, ijazah, nih mungkin sama beasiswa, hampir sama lah sama beasiswa YTB tadi. Kalau ijazah SMP itu sebenarnya nggak, kalau misalnya teman-teman udah lulus boleh nyantumin. Kalau belum lulus nggak apa-apa, nggak nyantumin. Nanti bisa diganti oleh transkrip raport dari kelas 7 sampai 9. Nah, ini nilai rata-ratanya wajib di atas 70. Dan yang terakhir akte kelahiran. Ini juga penting ya. Terus dokumen tambahannya ya tadi sama kayak letter of intent, sertifikat lomba akademik, terus piagam-piagam organisasi, piagam-piagam kegiatan sosial gitu ya, misalnya kayak pertukaran pelajar ke luar negeri, pramuka dan lain sebagainya. Juga berkelakuan baik nih selama SMP kelas 7 sampai kelas 9 dan buktinya dari sekolah. Nah, sebenarnya yang aku lihat banyak
dari teman-teman aku juga yang nggak lolos, walaupun mereka ranking 1 gitu ya, ranking 1 paralel 2, 3, yang dilihat dari TDV scholarship ini, yang kelihatannya dilihat banget gitu ya, itu sertifikat pertukaran pelajar. Kayak misalnya ke luar negeri gitu. Ya, alhamdulillah waktu itu aku dapat kesempatan ke Jepang seminggu doang, itu pertukaran pelajar. Mungkin dari situ, padahal ranking aku tuh biasa aja gitu. Ya mungkin alhamdulillahnya lagi, itu tadi yang menjadi nilai plus itu kegiatan sosial tadi. Jadi untuk teman-teman yang sekarang udah niat untuk daftar SMA di Turki, gitu ya, boleh nih teman-teman aktif lagi dalam kegiatan-kegiatan sosial, volunteer juga bisa. Next. Nah, sampai sini apa aja sih yang di cover sama beasiswa ini? Yang pertama pastinya tiket pulang pergi teman-teman. Tiket pulang pergi ini ketika teman-teman pertama kali berangkat, dan juga nanti setahun berikutnya ketika tahun ajaran berakhir. Jadi setahun itu pulang pergi 2 kali. Pergi pulang nanti ketika libur summer, itu liburnya 3 atau 3,5 bulan, baru nanti dikasih lagi tiketnya. Jadi pas teman-teman pulang ke Indonesia, itu dikasih 2 tiket. Ini dalam syaratnya, 2 tiket ini akan dikasih. Nilai teman-teman, rapot teman-teman di SMA, Imam Hatip, itu harus di atas 70. Kalau enggak, ya dikasih 1, artinya apa? DO. Gitu. Tidak diperkenakan lagi untuk balik ke Turki. Terus uang saku, berapa sih Kak uang sakunya? Uang sakunya itu 150 lira atau sekitar 300.000 per bulannya. Cukup nggak? Cukup. Kalau misalnya teman-teman hemat, teman-teman berpikir bahwa ya udahlah masih SMA gitu. Ya apa sih yang mau dibeli, kan udah cover semuanya, makan semuanya kan udah di cover. Jadi 150 lira ini cukup sih menurut aku. Terus teman-teman misalnya ada gejala apa ya, sakit gitu, tenang aja, ada asuransi kesehatannya. Mereka juga menyediakan asuransi kesehatan. Terus makan 3 kali sehari, terus gedung sekolah, fasilitas sekolah dan fasilitas asrama itu dalam satu komplek. Jadi kayak asrama di sini, sekolahnya di sini, dekat gitu. Jadi nggak usah khawatir telat, udah deket banget lah, kurang dari 100 meter gedung sekolah sama gedung asramanya. Lalu selanjutnya perlengkapan untuk musim dingin. Ini dikasih hanya ketika teman-teman kelas 1 atau kelas 9 di SMA-nya. Itu bakal dikasih sepatu boot, terus jaket musim dingin, uang 200 lira atau sekitar 400.000 untuk beli keperluan musim dingin teman-teman gitu ya. Kayak shawl atau topi musim dingin dan sebagainya. Lalu public transportation card ini berguna banget nih, karena kan di Turki juga kita apa ya, sehari-hari juga menggunakan public transportation kayak tram yang bisa dilihat teman-teman di sini, dan juga bis atau autobus. Nanti gratis nih dikasih. Biasanya kalau nggak dikasih itu bayar. Nah, kalau hilang gimana? Kalau hilang untuk Imam Hatip sendiri itu bakal di yang terakhir aku ingat itu bakal di cover lagi gitu. Kalau misalnya hilangnya juga rasional lah, hilangnya karena apa gitu. Kalau misalnya teman-teman sengaja ngilangin, ya teman-teman sendiri yang bakal bayar nanti. Terus ada summer dan winter camp. Ini biasanya untuk anak-anak internasional itu cuma winter camp-nya aja, karena kan summer-nya kita pulang ke negara masing-masing ya. Winter camp ini kemana aja? Keluar kota. Misalnya aku kota Konya. Tahun pertama aku ke Kayseri, ke kota Kayseri. Terus kemarin ke Antalya, nikmatin pemandangan lautnya. Jadi beda-beda. Misalnya yang anak Istanbul, camp-nya ke Konya atau kayak pertukaran gitu. Nah, untuk summer-nya sendiri sebenarnya dikasih untuk siswa-siswa di Turkinya aja. Dan yang terakhir, wifi gratis. Nggak 24 jam juga sih. Kalau 24 jam, ntar teman-teman males. Nggak dikasih 24 jam, tapi ada jam-jam batasannya. Pagi sampai malam sebelum tidur aja. Gitu. Oke, boleh next. Nah, mungkin yang agak membedakan antara SMA di Indonesia dan SMA di Turki, sistem pendidikannya. Karena sistem pendidikan di Turki ini mengacu kepada
sistem pendidikan Eropa. Dari misalnya rapotnya online, ya kan? Terus jam masuknya juga dari 8.30 sampai 15.30. Lalu sistem Turkinya sendiri itu 4 tahun SD, 4 tahun SMP, 4 tahun SMA. Jadi untuk teman-teman yang khawatir, aduh, ke Turki ngulang lagi dari kelas 9, karena SMA-nya 4 tahun. Nggak apa-apa teman-teman. Teman-teman di sini akan belajar sesuatu yang jauh lebih banyak ketimbang teman-teman SMA di Indonesia. Kayak pengalaman organisasi tingkat Eropa, gitu ya. Waktu itu aku juga sempat khawatir sih. Udah kelas 10 di Indonya, terus ngulang lagi kelas 9. Tapi aku mikir kalau nggak apa-apa, ini kan pengalaman. Yang penting pengalaman dan juga niat teman-teman ke Turki ini kan untuk belajar. Jadi nggak penting apakah itu ngulang lagi atau enggak. Itu sebenarnya nggak penting. Terus tahun pertama fokus bahasa Turki. Tahun pertama nanti semester pertama khususnya teman-teman akan dikasih jadwal 20 jam intens bahasa Turki. Jadi pelajarannya cuma bahasa Turki, agama, olahraga, dan PAI, Pendidikan Agama Islam. Baru nanti semester 2 mulai tuh ada pelajaran-pelajaran kayak fisika, kimia, geografi, terus sosiologi. Jadi semuanya IPA IPS tuh di kelas 9 dan kelas 10 ada. Terus rapotnya yang tadi udah aku jelasin online. Untuk penjurusan gimana Kak? Penjurusan ini di tahun ketiga nanti. Ini sebenarnya tiap sekolah beda-beda ya. Tapi kalau di sekolah aku sendiri di Kota Konya, penjurusan itu ada di kelas 11-nya. Jadi kelas 9 sama kelas 10 full tuh IPA IPS. Pusing ya? Pusing. Tapi dinikmatin aja kan. Terus ada jam wajib belajar malamnya. Ini juga beda-beda nih setiap sekolah. Misalnya sekolah aku wajib belajar malamnya itu dari habis isa sampai jam 10. Jadi pokoknya sekitar 1,5 jam atau 2 jam lah. Lalu ada ekskul dan organisasi. Nah, banyak juga ekskulnya, kayak olahraga nih banyak. Kayak judo, taekwondo, karate, dan terus ada komputer juga, ngoding, ngedit. Itu ada. Terus organisasinya apa aja? Organisasinya kalau di sekolah aku itu ada organisasi intrasekolah, OSIS ya. Terus organisasi PPI, aku juga sempat ikut Perhimpunan Pelajar Indonesia yang ada di Kota Konya sebagai bidang media gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang jiwa sosialnya aktif gitu, jangan khawatir teman-teman. Di sini banyak ekskul dan organisasi yang dapat menunjang jiwa sosial teman-teman. Lalu izin, maksudnya apa? Teman-teman di sini boleh izin setiap hari. Izinnya kapan? Kalau misalnya weekday, dari Senin sampai Jumat, itu izinnya sore ketika pulang sekolah gitu. Dan untuk weekendnya sendiri itu dari pagi sampai sore boleh. Itu tiap sekolah beda-beda juga sih. Next. Nah ini untuk nama-nama sekolahnya mungkin teman-teman bisa screenshot aja. Ada 9 sekolah Imam Khatib yang tersebar di Turki. 7 untuk putra, 2 lagi untuk putri. Ini bisa teman-teman screenshot aja. Ada di kota mana aja? Konya, Istanbul, Bursa, Kayseri, Ankara, dan Sivas. Next. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Nanti mungkin kalau misalnya ada pertanyaan tambahan, bisa langsung email, IG, sama Twitter aku. Terima kasih, teman-teman.